Bantu tekan subscribe ya guys. Halo guys, jumpa lagi di channel ini guys. Kita akan ngobrolin sesuatu yang memang kata orang itu nggak penting. Jadi ada beberapa komentar mungkin bagi mereka itu apa sih kayak gini kok diobrolin gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah hal-hal yang kadang-kadang memang harus dibahas. Tapi kebanyakan itu di downin sama orang itu nggak pernah. Jadi gini guys, kenapa orang-orang itu faktanya ya di sekitar kita itu ya, orang-orang lain itu memaksa kita untuk sukses gitu. Masalahnya adalah suksesnya itu versi kacamata mereka. Jadi misalkan contoh begini, yang paling umum lah ya. Orang-orang itu menginginkan kita itu punya mobil, punya rumah, punya apalagi harta apalah yang megah gitu ya. Jadi bagi mereka itu disebut sukses itu ada dengan kacamata yang seperti itu guys. Dan lucunya lagi ketika misalkan kita menggunakan kacamata yang lain itu mereka tidak terima guys. Dan sepertinya itu seperti kayak dibuat secara umum gitu ya. Bagi orang-orang itu memang kesuksesan itu adalah mencapai sesuatu yang duniawi gitu. Kalau misalkan di setiap orang itu memiliki kesamaan pikiran, contohnya ketika si A, si B, si C sampai si Z itu seluruh isi dunia itu berpikir yang sama seperti apa yang diinginkan oleh orang itu, tentunya sebenarnya itu akan jadi masalah di dunia ini guys. Ketika setiap orang itu kaya raya, anggaplah misalkan si A sampai si Z lah ya, si A sampai si Z ini orang kaya raya nih. Kira-kira dunia akan bermasalah nggak? Bermasalah guys. Karena gini, ketika setiap orang itu dia kaya raya, punya uang semuanya, terus harta melimpah, terus hartanya sama, misalkan hartanya itu satu miliar, satu miliar, satu miliar. Nah, ketika si A ini minta tolong ke si B, itu nggak bakal terjadi bisnis guys, karena semuanya itu udah kaya. Memang di dalam dunia itu memang perlu itu, tapi nggak seharus kan. Banyak orang yang hidupnya juga menyedekahkan atau memberikan hartanya kepada orang lain dengan alasan tertentu gitu ya. Karena ini pernah kejadian guys, saya pernah ngobrol sama orang ya. Jadi ceritanya dia tuh dibilang miliarder atau dibilang triliuner ya. Jadi saya juga kaget ketika ngobrol gitu kan. Rupanya dia itu ibaratnya kata orang mah udah bosan kaya guys. Ngobrol-ngobrol ternyata baru tahu saya, oh ternyata dia tuh yang punya apa itu restoran itu dulunya, tapi restoran itu udah disedekahin sama orang gitu, udah dibagi ke yatim piatu segala macam. Terus saya tanya, Pak kenapa sih Pak, kan orang rugi kalau misalkan dibagi-bagi gitu kan itu bisa aja dikasih ke warisan ke anak, atau memang dia bilang sih udah, kalau ke warisan anak mah udah dibagi. Cuman kata dia yang menjadi tanggung jawab saya atau urusan saya itu saya perkecil katanya. Jadi dia itu memperkecil urusan ya guys. Bagi mereka-mereka yang sudah mungkin udah bosen kaya gitu ya, itu mungkin jadi salah satu kacamata di luar daripada kacamata keumuman seseorang guys. Nah ternyata ada tuh orang yang berpikir seperti itu. Jadi artinya gini loh, kalian kalau misalkan masih melihat dengan kacamata keumuman, ya tolonglah hargai kacamata orang lain. Contoh nih, kemarin ada teman saya nih ya, datang ke mertuanya, calon mertuanya gitu ya, terus ditanya, kamu udah punya apa? Udah tuh punya rumah belum? Punya mobil belum? Emang hidup itu harus seperti itu ketika mau nikah gitu kan? Akhirnya kan kita melihat kacamatanya keumuman ya. Orang-orang itu seperti kayak calon mertua, itu kan menghambat ibadah seseorang atau kebaikan seseorang gitu. Mungkin dia tujuannya baik, menikahi calon anaknya. Tapi kalau udah begitu kan repot ya. Ini pesan juga kepada calon mertua nih, para calon mertua ya. Jadi tolonglah gitu ya, rubah cara berpikirnya, kita hargai setiap pola pikir atau kacamata seseorang gitu. Yang penting orang itu baik, yang penting orang itu tidak jahat. Jadi kesimpulannya, kalian sebagai manusia tolong bisa menghargai aneka ragam kacamata seseorang, supaya kita itu tidak terjebak oleh satu kacamata aja gitu ya. Jadi begitu aja guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.